Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam renungan di pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan dan waktu pada saya untuk membagikan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami Tuhan, melindungi kami Tuhan, dan pada hari ini kami ingin merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Tolong berkati setiap kami Tuhan Yesus, biarlah kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan sama-sama menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu merenungkan satu kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan konsistensi. Bapak Ibu Saudara pasti mengetahui ya apa arti konsistensi itu. Konsistensi berasal dari kata konsisten yang artinya tetap, stabil, konstan, tidak berubah, persisten, teguh. Bisa juga diartikan taat kepada prinsip, selalu selaras atau sesuai antara perbuatan dan perkataan. Itu arti konsistensi. Sedangkan lawan kata dari konsisten, berubah-ubah, plin-plan, labil, bisa dikatakan plintat-plintut, kalau orang Jawa bilang mencela-mencele, itu lawan dari konsistensi atau lebih sering kita sebut inkonsistensi. Saudara, kalau saudara diminta memilih, ingin berhubungan atau berrelasi atau berteman dengan orang yang seperti apa? Yang konsisten atau yang inkonsisten? Yang persisten, yang taat, atau orang yang plin-plan atau yang labil? Pasti Bapak Ibu Saudara akan menjawab, saya ingin berrelasi atau berhubungan atau berteman dengan orang-orang yang konsisten, yang teguh, yang taat. Benar tidak? Ya, maksud konsistensi yang akan kita renungkan atau kita bahas di sini adalah persisten atau teguh dalam pengiringan kita pada Kristus. Konsisten dalam menjaga iman kita pada Kristus, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bukan berkaitan dengan konsisten dalam berbuat dosa, atau konsisten malas berdoa, konsisten tidak beribadah, atau hal-hal konsisten perbuatan tercela lainnya, tetapi konsisten dalam hal pengiringan kita pada Kristus, konsisten menjaga iman kita pada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengiringan kita pada Kristus, Tuhan pasti menginginkan kita untuk menjadi konsisten. Dan di dalam pengiringan kita pada Yesus, pasti hidup kita diterpa berbagai angin. Bisa angin sepoi-sepoi, angin yang menyejukkan, sampai angin topan atau angin ribut, bahkan badai. Artinya dalam hidup kita pasti menghadapi berbagai permasalahan, baik permasalahan besar atau kecil. Selama kita hidup di dunia ini, di bawah matahari ini, kita pasti akan menghadapi berbagai musim kehidupan. Bisa dikatakan orang kecil, orang besar, orang tua, orang muda, pasti mengalami berbagai masalah dalam hidupnya. Demikian juga saat kita mengiring Yesus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar kita juga pernah atau akan mengalami atau menghadapi permasalahan yang mengharuskan kita tetap konsisten berpegang pada iman kepada Yesus. Atau kita menghadapi permasalahan yang menuntut kualitas iman kita. Apalagi di masa pandemi ini banyak sektor terguncang, sektor ekonomi, politik, pariwisata,
negara, keluarga, individu, semua terguncang akibat pandemi ini. Mungkin juga mengguncang iman kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, konsistensi sangat diperlukan. Konsistensi artinya tetap stabil di dalam berbagai kondisi, dalam berbagai musim kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya teringat saat di awal-awal masa pandemi ini, dan karena stay at home dan social distancing, maka banyak instansi bahkan gereja yang melakukan kegiatan secara online. Khusus untuk gereja, banyak gereja yang menjalankan kegiatan keagamaan secara online, seperti ibadah online, doa online, praise and worship online. Saat awal mula ibadah online, banyak orang antusias dan banyak yang menghadirinya. Bahkan tidak sedikit yang serius dan kusuk mengikuti ibadah online tersebut. Tetapi pertanyaannya, apakah hal itu dilakukan sampai sekarang ini? Apakah kita juga sampai sekarang ini tetap semangat, tetap kusuk mengikuti ibadah online ini? Kalau kita masih bergairah, masih kusuk, masih serius saat menghadiri ibadah online, doa online, itu puji Tuhan. Kita bersyukur dan kita percaya itu bukan semata-mata kekuatan kita. Kita bisa bertahan, kita bisa terus konsisten, itu adalah kekuatan dari Roh Kudus. Tetapi kalau kita sudah tidak bergairah, tidak bersemangat lagi mengikuti ibadah online atau doa online, berarti kita sudah terjebak di dalam inkonsistensi pada kegiatan rohani kita. Maka saya ajak Bapak Ibu Saudara agar kita sadar dan jadi lebih konsisten dalam mengikuti ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang oleh kasih karunia Tuhan bisa menjalankan kehidupan yang konsisten, berpegang pada iman percayanya. Sebut saja Daniel. Ia konsisten rutin berdoa dan mempertahankan imannya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Kata seperti yang biasa dia lakukan, yaitu 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, menandakan bahwa Daniel konsisten. Ada juga Yusuf, yang walaupun hidupnya tidak menentu, Yusuf dijual oleh saudaranya, difitnah oleh Potifar, kemudian dipenjara, tetapi Yusuf tetap konsisten berpegang teguh imannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun mengangkat Yusuf. Itu tadi tokoh-tokoh yang konsisten. Ada juga tokoh yang inkonsisten atau tidak konsisten. Contoh saja Saul. Saul diminta bersabar menunggu Samuel datang, tetapi atas desakan orang banyak, Saul menjadi takut, dan malahan Saul secara lancang mengambil peran imam, dan walaupun ditegur oleh Samuel, dia tidak bertobat dari dosanya. Dan Bapak Ibu Saudara paling tahu pasti tokoh inkonsisten satu ini, yaitu Petrus. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Padahal dengan gagahnya, dengan sombongnya, dia berjanji untuk membela Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu konsisten di dalam iman kita terhadap Kristus? Alasan pertama mengapa kita perlu konsisten di dalam iman kita terhadap Kristus adalah
Karena kasih dan kuasa Kristus itu sangat besar. Banyak sekali di dalam Alkitab tertulis betapa Allah itu mengasihi manusia. Sebagai contoh di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti dari kasih dan kuasa Allah yang paling besar, memberikan Yesus untuk kita. Kasih-Nya terlihat saat pengorbanan Yesus, saat kematian Yesus, dan kuasa Tuhan itu terlihat saat kebangkitannya. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu konsisten di dalam iman terhadap Kristus. Karena rencana Kristus, rencana Allah itu indah dan mulia. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, ada rencana indah dan mulia di dalam Yesus. Siapa sutradara terbaik, Bapak Ibu Saudara? Ya, hanya Allah sendiri, hanya Tuhan Yesus. Kita pasti ingin terlibat dalam rencananya. Kita ingin dipakai oleh Yesus. Karena pasti rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan mulia. Rencana Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita pasti akan mengerjakan hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang remeh atau duniawi, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Alasan ketiga mengapa kita perlu konsisten di dalam iman terhadap Kristus adalah janji Tuhan itu nyata. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan di situ, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah itu bukan manusia, jelas. Manusia mungkin sering berbohong atau berjanji tapi tidak menepati. Tetapi Allah berbeda. Saat Allah berfirman, Allah berjanji pasti menepatinya. Tapi terkadang kita sebagai manusia tidak sabar menunggu penggenapan dari janji-janji Allah itu. Kita tahu banyak sekali janji Allah kepada kita. Janji Allah menguatkan kita dari kekhawatiran dan ketakutan. Janji Allah untuk memberikan pertolongan kita dari masalah. Ingat Bapak Ibu Saudara, iblis selalu mengintimidasi. Iblis adalah bapa penipu. Dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis itu seperti pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberikan hidup. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan intimidasi iblis yang mengatakan bahwa janji Allah itu bohong belaka. Tidak, itu intimidasi iblis. Itu tadi 3 alasan kenapa kita perlu konsisten di dalam iman terhadap Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menggerakkan kita supaya bisa menjaga konsistensi kita dalam pengiringan kepada Tuhan adalah kasih kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk evaluasi diri, melihat seberapa besar kasih kita pribadi kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itu kasih apa? Apakah kasih eros, kasih philia, storge, atau agape? Karena kasih itulah yang menggerakkan kita untuk menjaga konsistensi kita dalam pengiringan kepada Tuhan.
Kalau kasih kita hanya setaraf eros, philia, storge, maka kita tidak bisa konsisten dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari saat ini kita belum konsisten dalam pengiringan kita kepada Tuhan, waktu doa kita masih belum konsisten, ibadah kita belum konsisten, saat teduh kita belum konsisten, maka saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang pada Tuhan. Memohon Tuhan menguatkan. Memohon Tuhan menambahkan kasih itu kepada diri kita. Bukan kasih eros, philia, storge, tetapi kasih agape. Dan tentu saja memohon Roh Kudus membimbing kita, memampukan kita. Karena tanpa bantuan Roh Kudus, kita tidak bisa konsisten memegang iman kita terhadap Kristus. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin.